Halo, selamat sore semua yang ada di live streaming sore hari ini. Hari ini tanggal 15 September 2023 ya. Jadi sesuai yang diinformasikan di di postingan media sosial saya, hari ini atau tepatnya sore hari ini kita akan mengangkat sebuah tema di live streaming Instagram kita ya. Jadi sore hari ini ada sebuah tema yang sudah dipilih, dan temanya sebagaimana yang sudah Anda juga baca sebelumnya, berhubungan dengan bahasan tentang luka batin ya. Nggak ada salahnya lah ya kalau kita mengangkat tema yang satu ini, karena disadari atau tidak ada begitu banyak permasalahan di masyarakat kita, baik itu pada diri orang tua ataupun pada diri siapapun lah kita, yang bersumber dari luka batin yang belum tuntas ini. Nah, saya ingin melihat dulu di sini ada siapa saja yang sudah kembali bergabung ya. Di sini sudah ada Wane, ada Wawan, dan juga ada Setra Sagara yang sudah bergabung. Halo semua, selamat sore. Terima kasih telah kembali membersamai di live streaming sore hari ini. Mohon informasinya juga, apakah suara saya sampai dengan baik ke sisi Anda sekalian ya. Halo ya, di sini juga ada siapa lagi? Bam ya, Bam 1500 join juga. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Untuk pertemuan sore hari ini kayaknya kita tidak akan tidak akan terlalu selama pertemuan kemarin ya. Jadi minggu kemarin hari Jumat saya juga mengadakan live streaming seperti ini juga. Jadi rencananya ya moga-moga dilancarkan segala sesuatunya. Harapannya adalah biar nanti bisa rutin kembali mengisi live streaming. Saya sengaja menyiapkan dua platform untuk live streaming ini. Hari Selasa itu di YouTube ya. Saat ini masih hari Selasa. Nanti kita lihat apakah ada pergeseran atau tidak. Jadi hari Selasa di YouTube dan hari Jumat di Instagram. Nah, untuk apa? Untuk menjangkau dua segmen yang berbeda ya, karena teman-teman yang di YouTube kan seringkali nggak lihat konten yang di Instagram. Yang di Instagram seringkali nggak lihat konten yang di YouTube. Jadi biar terjadi saling mengetahui lah konten-konten yang sudah sering dibahas ya. Di sini juga ada beberapa yang kembali bergabung. Tadi beberapa langsung bergabung banyak, beberapa orang sekaligus. Jadi saya mungkin tidak sempat untuk menyapa satu persatu. Tapi halo, selamat datang, selamat sore, selamat bergabung di live streaming sore hari ini, hari Jumat 15 September 2023 ya. Untuk sore hari ini seperti yang tadi saya menyambung, mungkin tidak akan selama minggu kemarin, karena kalau minggu kemarin itu kan kurang lebih 1 jam ya. Nah, ternyata 1 jam itu yang jadi PR adalah ketika kemudian dipindahkan. Jadi hasil dari streaming di Instagram ini juga recordingnya sama saya diunggah ke YouTube channel saya di Agus Kanalendra. Ketika diunggah ke YouTube channel, sebelum diunggah nih, ternyata ketika awal diproses saja di software editingnya tim saya, itu hasilnya lumayan ya. Ukurannya itu gede sekali itu filenya. Nah, mungkin juga ada hubungannya dengan durasi. Jadi untuk mencegah itu, moga-moga durasi kita di sore hari ini nggak selama kemarin. Dan memang kalau Instagram streaming kan kita juga tidak berlama-lama ya. Tidak seperti di YouTube ketika saya streaming itu kan lebih leluasa, karena saya juga pakai PC. Nah, kalau di Instagram karena pakai handphone, jadi kita coba sebaik mungkin ya. Oke, di sini beberapa sudah kembali bergabung lagi. Ada siapa lagi tadi ya? Di sini ada siapa tadi yang terakhir banget setelah Wawan tuh ada Mami Kidis, ada Dewi, ada Aisyah Zen, terima kasih. Juga ada Mas Bambang sudah bilang jelas ini. Mas Bambang ini saya asumsi aja ya. Bang 1500 ini bilangnya jelas juga. Dari Dewi sudah bilang jelas. Dari Teh Wane suaranya jelas dan tidak membuat ngantuk katanya ya. Ada Oka Devi juga, dan di sini ada Hipnoterapi Depok, ada Bro Sugih juga. Hipnoterapi Depok ini Bro Adi. Halo, selamat sore. Dan jadi sudah semua saya sapa. Jadi saya izin untuk langsung masuk ke tema sore hari ini, karena seperti yang saya katakan tadi, saya tidak akan terlalu berlama-lama. Yang penting kita fokus saja pada inti yang bisa dibagikan di durasi yang ada di sore hari ini. Nah, sore hari ini temanya, kalau Anda masih ingat juga, melihat ke yang saya bahas di media sosial saya, di Instagram saya terutama, saya mengangkat tema tentang tanda sudah sembuh dari luka batin.
Nah, ini kenapa nih kok saya ngangkat tema yang satu ini ya? Yang pertama tentunya seperti biasa, karena di YouTube channel saya pernah saya bahas, yang di Instagram belum kebagian bahasan ini. Yang kedua juga memang pertanyaan itu ada aja, ya ada aja yang masuk yang bertanya, Coach, terus tandanya sudah sembuh dari luka batin itu apa ya? Gimana ya? Gimana saya taunya sudah sembuh dari luka batin? Nah, pertanyaan atau alasan yang kedua ini, yang berisikan pertanyaan ini, itu berhubungan juga dengan alasan yang ketiga, ya kenapa saya membuat tema di sore hari ini. Begini, karena ada begitu banyak luka batin yang tidak disadari dalam diri kita, dan kita hidup di era modern, era di mana informasi itu bisa kita temukan dengan mudah. Nah, termasuk nih bahasan-bahasan yang berhubungan dengan trauma healing, ya, dengan self healing atau pemulihan luka batin, itu menjadi bahasan yang bisa kita temukan dengan mudah di berbagai sumber. Mau itu sekedar browsing di Google, atau kita juga mungkin cari-cari videonya di mana, di YouTube misalnya gitu ya. Jadi sumbernya ada banyak, dan beberapa sumber itu ada kalanya menuliskan atau menjelaskan hal yang benar, ya ada kalanya. Kenapa saya bilang ada kalanya? Karena kalau di kacamata kami sebagai praktisi, sebagai terapis, konselor, coach gitu, ada kalanya kita juga melihat ya beberapa referensi yang ada di media sosial tentang tips dan trik ya, atau langkah-langkah penyembuhan luka batin katanya, atau penyembuhan trauma gitu. Tapi ketika kita atau kami para praktisi, terapis, konselor, coach itu melihat yang dia jelaskan, yang diajarkan, itu kok agak was-was gitu. Karena ternyata kalau dari kacamata dunia penyembuhan, ini yang dijelaskan ini tidak sepenuhnya aman, ya tidak sepenuhnya aman, tidak sepenuhnya menjelaskan hal-hal yang seharusnya ada. Dan yang kami juga, atau saya pribadi lah seringkali khawatirkan adalah, ini yang baca kan beragam. Yang baca beragam itu jangan sampai nanti mereka baca dengan pemahaman yang mungkin sekedarnya, lebih banyak asumsinya malah, dan mereka coba-coba. Nah, ketika coba-coba itu ya syukur-syukur kalau yang bagusnya ya sembuh, ya berubah, itu syukur-syukur ya. Atau paling minim ya moga-moga aja nggak ada perubahan, itu udah paling minim lah gitu. Syukur-syukur paling tidak kalaupun nggak sembuh nggak menjadi parah gitu, tapi sekedar di kondisi apa adanya aja. Nah, yang bahaya itu kan kalau mencoba ya, coba-coba dan pakai asumsi, dan ternyata malah jadi makin parah, malah jadi makin bermasalah. Nah, itu yang kita juga khawatirkan ya. Tapi kembali ke topik tadi dulu, bahwa kenapa saya mengangkat tema hari ini. Jadi selain memang sudah dibahas di YouTube, yang kedua juga banyak yang nanya, dan yang ketiga tadi ya dihubungkan dengan begitu banyaknya informasi tentang tema healing yang saat ini menghiasi dunia media sosial, mau itu di internet ya, di YouTube, di Google, dimanapun itu. Dan ada begitu banyak juga panduan cara-cara. Kalau tadi saya bercerita tuh ada beberapa panduan yang kadang agak riskan ya, kadang agak rentan. Ada juga beberapa panduan yang benar, sebut saja benar lah ya, jadi secara tuntunan dan lain sebagainya tergolong aman, which is bagus gitu. Nah, tapi ternyata dengan banyaknya panduan itu, tidak banyak panduan yang menjelaskan bagaimana taunya kita sudah sembuh dari luka batin itu, dari luka itu ya. Dari mana kita taunya sudah sembuh? Karena hanya dijelaskan tata caranya, tapi setelah itu dari mana saya tahu saya sudah sembuh? Nah, yang efek samping lanjutannya adalah karena orang-orang ini mungkin merasa mereka sudah sembuh, mereka sudah selesai dari lukanya itu, akhirnya ya udah, karena saya sudah beres, ngapain lagi saya lihat-lihat lagi, ngapain lagi saya sentuh-sentuh lagi. Mereka berasumsi lukanya sudah beres, padahal dalam kenyataannya ya ternyata belum gitu. Ternyata ada hal-hal tertentu yang belum terperiksa, yang menjadikan sebenarnya lukanya masih ada. Nah, lukanya yang masih ada itu menjadikan api dalam sekam. Sebagai api dalam sekam, ya mungkin pada satu waktu nanti dia akan nyamber lagi ya, dia akan ngebakar lagi gitu. Nah, itu dia jadi alasannya kenapa saya mengangkat tema di sore hari ini ya. Tadi ada beberapa yang sudah bergabung lagi, saya pengen menyapa-nyapa dulu. Ada siapa lagi tadi? Oke, dari Sano WCS, dari Mandra, juga ada Mbak Eri di sini ya. Nah, bidan keren kita, Mbak Eri, terima kasih. Ada Mas Fajar, ada Angga, ada siapa ini? Hill 99 Ing ya. Ada Jero Jumiwi juga, halo Jero. Dan kemudian di sini Mbak Eri sempat berkomentar, nanti makin konslet kebanyakan kalau sampai salah referensi ya ketika mempraktekkan teknik-teknik healing. Juga ada Mas Rais ya. Ada Brody juga, dan juga ada MM Mangku. Oke, baiklah. Jadi sudah semakin banyak yang bergabung, terima kasih banyak. So, teman-teman sekalian, tadi saya sudah sedikit berkisah ya tentang alasan
Kenapa saya mengangkat tema sore hari ini? Yang kurang lebih rekapnya itu adalah satu, karena memang di YouTube sudah dibahas, di Instagram belum. Yang kedua adalah karena banyak yang nanya. Yang ketiga adalah karena memang kayaknya bahasan yang satu ini belum banyak dibahas, belum sebanyak bahasan yang membahas tentang cara-cara menyembuhkan luka batin. Oke, ya, cara menyembuhkannya sudah dibahas, cara tahu sudah sembuhnya atau belum yang tidak dibahas. Nah, jadi itu dia, dan waktunya kita lanjutkan. Nah, sekarang apa saja parameter atau apa saja tips praktis yang bisa kita lakukan agar kita tahu luka batin itu sudah sembuh. Nah, kalau di kacamata kami atau saya pribadi sebagai seorang hipnoterapis, sebagai seorang life coach, ketika saya sedang memberikan sesi terapi pada klien saya, di dalam protokol hipnoterapi yang kami gunakan, ada rangkaian cara untuk memeriksa. Jadi, ada cara memang untuk memeriksa bagaimana taunya luka batin itu sudah sembuh atau belum. Dan cara itu dilakukan oleh si praktisi. Jadi, si praktisi atau si hipnoterapis yang membantu memfasilitasi prosesnya, itulah yang melakukan rangkaian pemeriksaan itu. Untuk kita mengetahui kira-kira luka yang sedang kita tangani itu sudah beres atau belum. Jadi, kita yang melakukan itu pada klien. Nah, tetapi bagaimana kalau sekarang kita ingin tahu ke diri kita sendiri? Karena kan bukan diperiksakan oleh orang lain, tapi sedang sedang dilakukan oleh diri sendiri, ya. Nah, hal ini belum banyak dibahas, sehingga nggak ada salahnya kalau saya angkat dulu lah, gitu ya. Nah, kalau dalam dunia terapi sendiri, saya ketika menjadi praktisi dan membantu klien saya, itu biasanya ada 4 ya, ada sekitar 4 patokan dasar. Nanti kalau di dalam sesi terapi itu ada patokan lanjutannya, tapi ada 4 patokan dasar, di mana 4 patokan dasar ini bisa kita pakai untuk kita sendiri tahu kira-kira luka kita tuh sudah sembuh atau belum, ya, terutama dalam hal ini kan luka batin yang tadi kita bicarakan. Nah, jadi 4 hal ini yang kalau kita mau menyingkatnya, atau bukan menyingkat sih, tapi merangkumnya, ini sebetulnya diwakili oleh 4 dimensi kesehatan kita, yaitu fisik, mental, emosi, dan juga spiritual. Nah, bagaimana 4 dimensi ini nanti akan jadi cara untuk memeriksa si lukanya sudah sembuh atau belum. Jadi jangan sampai kayak beberapa orang yang mengklaim, ya, bahwa dirinya sudah sembuh dari lukanya, sudah berdamai dengan lukanya, tetapi kalimat-kalimatnya kontradiktif atau reaksinya kontradiktif, ya. Jadi berapa kali lah saya ketemu dengan orang-orang yang kalau menceritakan soal luka batin, menceritakan apa gitu, mereka bagus, mengklaimnya bagus. Oh iya soal luka batin, oh iya dulu juga saya banyak yang kayak begituan tuh. Oh oke, kata saya tuh. Dan tapi udahlah, udah beres itu, sudah saya sembuhkan, sudah saya bereskan. Wow, udah sehat sekali gitu ya, kata saya tuh. Dan ada lagi di antara mereka itu yang kadang-kadang juga tanpa sadar itu mengeluarkan kalimat yang menyangkal kalimat sebelumnya gitu. Jadi ada beberapa orang yang, iya saya juga dulu pernah terluka oleh luka batin akibat peristiwa yang dilakukan oleh orang ini, ya, tapi saya sudah maafkan, saya sudah ikhlas, ya, biar Tuhan yang balas. Lah, kata saya, gimana sih, katanya maafkan, katanya ikhlas, minta Tuhan yang balas, gimana sih? Itu sebetulnya sama aja, pura-pura ikhlas, ya, pura-pura sudah memaafkan, ya, dalam kenyataannya ya belum. Lah, itu buktinya tadi, ya, tiba-tiba sekarang malah minta-minta, atau dalam tanda petik ekstrimnya malah nyuruh-nyuruh Tuhan balas. Itu kan amit-amit, ya, gitu. Atau ada lagi orang yang sering kali mengatakan gitu bahwa, oh saya sudah maafin kok, saya sudah memaafkan, saya sudah betul-betul mengikhlaskan. Justru saya menemukan unik, ya, gitu, dalam dunia ekspresi komunikasi itu. Seringkali saya menemukan orang-orang yang sebetulnya sudah sembuh benar dari lukanya itu adalah orang-orang yang nggak cerita-cerita ke siapa-siapa. Mereka nggak cerita-cerita, mereka nggak usah mengklaim. Justru yang sering mengklaim, yang sering kali paling ngotot bahwa saya sudah beres kok masalah saya sudah maafin kok. Gitu. Justru yang paling sering ngotot mengklaim inilah yang sebetulnya belum beres gitu, ya. Nah itu berbagai hal yang sering kali saya temukan. Nah sekarang ada 4 hal tadi, ya, ada 4 hal tadi yang saya hubungkan dengan dimensi kesehatan kita, yaitu mental, emosional, fisik, dan juga spiritual. Bagaimana taunya kita sudah sembuh dari luka ini? Yang pertama, kalau paling gampang, saya biasanya meletakkan di awal itu emosi atau rasa dulu yang paling gampang, ya. Jadi secara rasa, secara perasaan, kita tidak lagi terbelenggu oleh luka itu. Jadi rasa yang sakitnya itu sudah tidak ada. Secara emosional, the pain atau rasa sakitnya itu sudah tidak lagi ada. Itu dulu. Nah yang kedua, secara fisik. Kenapa urutannya kita periksa dari rasa ke fisik? Karena memang lebih gampang meriksanya seperti itu. Jadi bersama rasa sakit yang kita rasakan sehubungan dengan luka tertentu, akan ada sensasi tertentu juga yang muncul di tubuh kita yang melekat bersama rasa itu.
Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita mengikuti prinsip yang ada di keilmuan yang kita sebut body oriented psychotherapy, dalam body oriented psychotherapy itu yang namanya memori, yang namanya emosi termasuk, itu bukan hanya disimpan di otak kita, tapi juga di seluruh tubuh kita secara holografik. Jadi ketika kita mengingat hal tertentu atau merekam hal tertentu dalam pikiran kita. Nah, si ingatan itu bukan hanya direkam oleh otak kita saja, tetapi juga oleh seluruh tubuh kita. Makanya kita mengenal yang disebut muscle memory atau memori otot. Nah, ketika kita mengalami luka atau trauma, maka si luka atau trauma itu juga bukan hanya tersimpan di otak saja, tetapi juga memang tersimpan di berbagai bagian tubuh. Nah, di seluruh tubuh ada ya. Itu yang akhirnya menjadi memori selular yang sering kali kalau tidak dibereskan, orang katakan diturunkan ke keturunan selanjutnya. Akhirnya menjadi yang disebut dengan trauma keturunan. Ada yang menyebutnya seperti itu. Nah, tapi dari semua ini, biasanya dari bagian-bagian tubuh yang ada, meskipun memang di seluruh tubuh ada, akan ada bagian tubuh tertentu yang lebih terkonsentrasi, yang lebih menyimpan si luka itu. Jadi, lebih terakumulasi di sana. Itulah kenapa ketika kita sedang, atau beberapa orang sedang teringat pada hal yang melukainya, hal yang menyakitinya, selain rasa sakitnya dirasakan secara emosional, biasanya mereka juga akan merasakan sensasi di bagian tubuhnya, seperti aduh, dada saya kayak sesak gitu, atau perut saya kayak ketusuk, atau aduh kok rasanya panas. Nah, ada sensasi secara fisik yang ikut menyertai keberadaan emosi itu, karena memang sensasi itulah yang mewakili penyimpanan emosi itu di dalam sistem memori fisik kita. Nah, jadi selain secara perasaan, ya, yang kedua adalah secara fisik. Artinya ketika kita nantinya mengingat lagi kejadiannya atau yang membuat kita luka itu, maka seharusnya tidak ada lagi reaksi yang tergolong sebut saja negatif dari tubuh fisik kita, karena memang seharusnya sudah tidak ada si lukanya. Nah, yang ketiga adalah secara mental. Secara mental itu maksudnya bagaimana? Secara mental itu adalah ketika kita sudah selesai dengan lukanya, maka proses mental dalam diri kita sudah tidak lagi memunculkan pemikiran-pemikiran yang sifatnya mudah terpancing oleh kejadian itu lagi. Jadi pemikiran dalam diri kita sudah tidak lagi mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu reaktif gitu ya. Nah, yang paling minim boleh dikatakan flat, datar, itu yang paling minim ya. Yang paling minim itu jadi ketika diingat, ketika dirasakan, minim saja, nggak ada pemikiran apapun, seperti seolah-olah silence gitu ya. Itu paling minim. Nah, yang positif itu yang berhubungan dengan yang keempat, yaitu apa? Spiritual. Spiritual itu artinya kita punya kelegaan hati, kita punya kelegowoan, sebut saja, untuk bahkan berharap atau mengharap atau mendoakan hal yang baik bagi si orang yang kita rasa menyakiti kita. Jadi itu tandanya sudah beyond ya. Jadi beyond itu sudah melampaui batasan manusiawi biasa yang sakit, yang bagaimana rasanya. Ya wajar, namanya manusia ngerasa sakit seperti itu ya wajar ya. Tapi ada orang tertentu yang bisa melampaui semua itu. Jadi mereka melampaui rasa sakitnya sampai ke titik ikhlas dan menerima, di mana mereka bahkan bisa mendoakan orang yang menyakitinya itu dengan ikhlas. Catatannya kan itu ya, doanya juga doa yang baik. Jadi bukan doa yang istilahnya saya udah sakiti orang ini ya, saya doakan moga-moga dia masuk surga ya, kalau bisa masuknya sekarang. Itu mah sama aja doain cepat mati kan begitu ya. Jadi itu dia sedikit 4 hal atau 4 aspek yang bisa kita gunakan untuk memeriksa apakah luka tertentu sudah selesai dalam diri kita atau belum. Nanti kita tutup dengan sedikit langkah praktis ya. Bagaimana taunya? Bagaimana mempraktekannya secara praktis? Tapi saya ingin lihat dulu siapa saja yang sudah kembali bergabung. Kemudian tadi ada Mas Bagus, ada Dian Anggraini, ada Reni, ada Andi Basuni, ada siapa lagi di sini? Ada Real Travel dan juga ada Mbak Eri lagi ya. Nah, di sini kata Mbak Eri ini, banyak wanita hamil begini, pas hamil emosinya intens. Nah, hasilnya anak bayinya yang kena. Nah, ini yang ngomong bidan langsung ya. Jadi, camkan baik-baik ya, terutama bagi para wanita ya, jangan sampai nanti emosinya itu diturunkan, ditularkan ke anaknya. Ya, jadi itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan penutupnya ya. Jadi, untuk sore hari ini, ya moga-moga di setengah jam cukup lah kalau Instagram ya. Nggak usah kayak minggu kemarin sampai 1 jam. Ya, minggu kemarin karena banyak juga bahasanya lumayan ya. Kalau minggu ini 1 jam saja. Nah, sebelum nanti saya masuk ke bagaimana tata caranya,
untuk mengetahui bagaimana sebuah luka itu sudah selesai atau belum, ya tentunya juga kita perlu tahu peruntukannya, kapan kita akan menggunakannya. Kita akan menggunakannya setelah melakukan teknik terapi tertentu, ya setelah kita memulihkan diri kita sendiri, atau kita memang sekedar ingin tahu aja gitu ya, bagaimana luka ini sudah sembuh atau belum. Nah, untuk itu ada juga yang kadang bertanya ke saya, jadi sambil saya umumkan juga, Coach, ada nggak rangkaian-rangkaian atau prinsip-prinsip praktis yang Coach berikan untuk mengedukasi masyarakat tentang tata cara penyembuhan luka batin ini? Jawabannya adalah ada ya. Dan ini dia, jadi di satu buku ini, buku yang terbit bulan Mei kemarin, saya menuliskan sebuah buku ini untuk awam ya. Biasanya kemarin-kemarin buku-buku saya itu untuk praktisi. Jadi kalau saya nulis buku, itu biasanya yang sudah-sudah itu untuk para praktisi. Makanya udah tebel-tebel, bahasannya juga berat-berat. Karena memang untuk praktisi. Ada untuk hipnoterapis, ada untuk coach. Nah, kalau ini untuk publik ya, betul-betul untuk publik. Jadi bahasannya dibuat untuk awam, ada lebih banyak cerita di dalamnya. Di buku ini saya mengulas prinsip, teknik, dan langkah demi langkah untuk menyembuhkan luka batin. Nah, jadi si bahasan kita sore hari ini termasuk yang akan melengkapi ya, sebetulnya di buku ini sudah dibahas, tapi akan melengkapi juga gitu pemahaman yang sudah orang-orang dapatkan tentang isi buku ini ya. Jadi itu seandainya ada di antara Anda yang pingin dapat referensi, ya moga-moga aja itu bisa membantu ya si buku saya tadi. Di sini ada Mbak Heri yang tadi mengatakan tambahin cepet amat. Udah Mbak Ihu ya, ini setengah jam cukup untuk sore hari ya. Biar yang lain juga bisa lanjut aktivitas, kan Jumat menjelang weekend ya. Oke, jadi bagaimana sebentar, di sini ada yang bertanya, saya belum siap bertemu subjektif. Ini saya kurang paham dari Oka Devi, boleh dibantu diperjelas biar saya juga agak lebih mudah untuk memberikan tanggapan seandainya perlu ditanggapi, atau seandainya memang ini hanya sharing saja ya terima kasih ya. Jadi termasuk teman-teman juga seandainya ada yang mau sedikit berkomentar, memberikan tanggapan atau apapun, silahkan di kolom komentar saja nantinya ya. Saya belum siap bertemu subjeknya. Oke, baik. Nah, ini mulai agak ngerti saya sekarang. Oke, nah ini termasuk salah satu ya. Jadi, yuk kita bahas sekarang bagaimana caranya untuk mengetahui kita sudah sembuh dari luka atau belum. Asumsinya ya, asumsinya saja. Sebentar, kita lihat lagi di sini. Oke, baiklah, sebentar. Di sini ada Reni lagi, ada Reni yang ikut berkomentar juga. Dulu saya trauma, ya, kemudian beberapa kali diterapi penyembuhan luka batin. Sekarang kalau baca berita tentang hal yang agak-agak nyangkut dengan trauma dulu itu, ada rasa kesalnya juga, ada rasa sedihnya juga. Nah, ya, oke, baiklah. Kalau gitu kita langsung saja. Apakah tanda ini belum sembuh? Kata Reni dari pertanyaannya ya. Kalau jawaban langsungnya di sini ya bisa saja, tapi belum tentu juga. Ya, bisa jadi karena gini. Kalau saya kembali kepada esensinya, tidak semua luka itu jelek. Ya, tidak semua luka itu jelek. Kalau kita membicarakan luka batin, tidak semua luka batin itu jelek. Tidak semua hal-hal yang bersifat traumatis itu jelek. Tidak semua hal yang menyakitkan itu jelek. Ada kalanya hal-hal yang menyakitkan itu diperlukan untuk membangun kekuatan kita. Dan ada kalanya hal yang menyakitkan itu kemudian membentuk prinsip kita dalam nantinya bersikap terhadap dunia. Contoh lah ya, kalau kita menggunakan prinsip makanan. Orang yang dari kecil makanannya bersih banget ya, terlalu bersih bahkan, mungkin ketika dewasa nanti dia akan cukup susah beradaptasi. Jadi dia akan cukup susah untuk beradaptasi ke tempat-tempat di mana makanannya tidak terlalu bersih. Tapi mereka yang ya kayak di kita lah, kayak di negara kita, lihat aja yang makan biasa pinggir jalan gitu, dengan yang nggak bersih-bersih amat lah sebut saja gitu. Paling tidak sistem tubuhnya sudah beradaptasi dengan hal-hal yang tidak bersih itu. Sehingga ketika di kemudian hari dia udah agak dewasa, kemudian coba makanan yang nggak terlalu bersih amat gitu ya. Makanya orang Indonesia termasuk perutnya agak kuat kan kalau kita traveling ke luar negeri nyobain makanan macam-macam gitu. Kenapa? Karena ya dari kecilnya aja lingkungan harian kita banyak memberikan makanan-makanan yang nggak bersih-bersih amat. Tapi di sisi lain dia cukup membangun kekuatan kita. Nah, luka atau trauma itu juga sama. Jadi bukan berarti anak yang bebas trauma, bebas luka itu akan baik-baik saja sepenuhnya, tidak juga. Yang terpenting itu bukan soal lukanya, tapi bagaimana recovery dari lukanya itu. Jadi beberapa anak yang bahkan saking dari kecilnya itu dijaga perasaannya, tidak pernah atau diupayakan biar jangan sampai terluka, itu belum tentu baik juga. Di kemudian hari ketika mereka bergaul dengan masyarakat yang keras, bisa jadi mereka malah lebih sensitif, lebih gampang terluka. Nah, jadi itu dulu ya menanggapi tadi pertanyaan dari Reni tentang kira-kira saya sudah sembuh atau belum. Nah, dari luka ini, ada kalanya beberapa luka itu kemudian membentuk value kita, membentuk prinsip kita, bahwa saya tidak suka diperlakukan seperti ini, saya tidak suka mengalami seperti ini, maka saya
kasihan sama dunia. Saya tidak mau dunia juga mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi luka ini ternyata kemudian membentuk prinsip, membentuk nilai-nilai moral. Nah, membentuk nilai moral ini menjadikan ya kita tetap tidak suka dong dengan halnya itu. Kita tetap gemes dengan hal itu, tapi bukan berarti karena luka, tetapi karena nilai moral kita terlanggar dengan melihat berita-berita itu. Nah, saya belum tahu ya yang tadi diceritakan oleh Reni lebih kemana. Biasanya kalau itu tandanya memang luka, setelah kita membaca hal-hal itu rasanya nyelekitnya beda. Kalau nilai moral yang terusik itu biasanya secara emosional tidak terlalu nyelekit, lebih ke berbagai pemikiran, lebih ke berbagai hal-hal yang sifatnya buat kita nggak seneng, tapi kita tidak mengambil itu personal. Jadi lebih ke cara pandang bermasyarakat. Nah, tapi kalau ke personal, jadi ketika baca atau ketika nonton tiba-tiba ada rasa kesel, rasa sedih, dan personal sifatnya, maka besar kemungkinan memang belum sembuh. Nah, jadi kita kembali ke yang tadi dulu ya. Sekarang, gimana taunya kita sudah sembuh dari luka? Saya biasanya mengatakan seperti ini. Pilih dulu satu kejadiannya. Pilih dulu satu hal yang kita anggap melukai diri kita. Kenapa? Karena kita perlu tahu yang namanya luka, yang namanya luka batin itu bukan borongan. Yang namanya luka batin juga itu spesifik ya. Ada luka terhadap apa, luka karena apa. Jadi itu spesifik sekali. Nah, salah satu cara yang paling sederhana adalah dengan kita mengetahui luka ini muncul ketika. Nah, ketika kita mengingat apa? Misalkan saya kalau ingat kejadian saya dibully waktu kecil, itu rasanya, nah itu paling gampang dulu ya. Jadi kita harus pilih konteksnya dulu. Apa kejadian spesifiknya? Apa hal spesifiknya yang pingin kita periksa bahwa luka kita atas kejadian itu sudah selesai. Itu yang paling gampang. Karena patokan-patokan lain dari di luar 4 yang tadi saya katakan itu, ini nggak bisa kita bahas begitu saja di penjelasannya singkat. Ya, dan memang bahasannya agak teknis. Biasanya dibahas oleh para praktisi, oleh para hipnoterapis, atau para coach di sesi tersendiri. Ya, untuk sore hari ini 4 ini aja. Jadi, pilih dulu tadi satu satu peristiwanya atau satu hal yang kita anggap melukai kita, apapun itu ya, pilih aja. Nah, misalkan saya tuh sebel kalau ingat, saya tuh merasa marah kalau ingat, saya tuh merasa sedih kalau ingat. Nah, kejadiannya apa ya, itu yang kita munculkan bahwa oke, ini kejadian spesifik yang saya ingin tahu luka saya terhadap kejadian itu sudah selesai atau belum. Jadi bukan cuma borongan aja, saya pengen tahu luka dalam diri saya sudah beres atau belum. Ya gimana kalau namanya borongan, susah juga, karena namanya luka itu akan terus ada ya, dari berbagai hal kejadian itu pasti akan ada aja. Jadi kalau kita cuma sebatas pengen borongan tanpa arah spesifik yang jelas, saya pengen tahu sudah bersih atau belum. Ya sudah bersih atau belumnya yang mana? Jadi terlalu tidak jelas. Nah, maka pilih dulu satu yang jelasnya yang mana. Misalkan saya kalau ingat kejadian ketika saya ditipu, nah, atau kalau saya ingat kejadian ketika saya dibully, atau kejadian ketika saya disakiti, dihina, direndahkan di momen titik-titik-titik, itu rasanya, nah itu tuh rasanya. Nah, sekarang setelah di terapi katakanlah ya, atau setelah pemulihan, setelah penyembuhan, setelah pengobatan sebut saja, atau Anda setelah menjalani sesi tertentu yang sifatnya melepaskan, menyembuhkan, memulihkan, atau Anda ingin tahu kira-kira seiring waktu berjalan sudah beres belum luka saya. Nah, yang paling pertama adalah ingat kejadiannya, hadirkan kejadiannya, sadari rasanya. Nah, ingat yang pertama, rasa dulu. Ingat ya, rasa, tubuh, mental, spiritual. Rasanya dulu. Ketika ingat kejadiannya, rasa apa yang spontan muncul dalam diri kita? Ya, kalau rasa yang muncul itu agak terasosiasi dengan ketidaknyamanan, jadi begitu muncul, kok rasanya agak nyelekit, atau begitu muncul, kok rasanya nggak enak, bahkan sampai emosi keluar. Nah, ya sudah, berarti sampai di tahap itu saja belum sembuh sudah ya. Nah, jadi ada yang mengatakan waktu akan menyembuhkan segala luka. Ya belum tentu juga gitu. Kalau sepanjang waktu berlalu itu kita nggak ngapain, ya, atau kita malah semakin mendramatisir, semakin memperparah masalah dalam pikiran kita, ya boro-boro waktu menyembuhkan segala luka, yang ada makin diuyak itu lukanya kan. Nah, jadi yang ini juga kita lakukan untuk memeriksa. Coba kita ingat kejadiannya, ketika ingat apa rasa yang spontan muncul. Kalau rasa yang muncul ini adalah rasa yang tadi berkonotasi negatif, berasosiasi negatif, agak nyelekit, agak nggak enak, ya sudah ya, di situ aja kita udah tahu, nggak usah diterusin, nanti 3 sisanya udah berarti belum sembuh ya. Tapi ketika kita merasakan enggak, secara rasa nggak ada dorongan-dorongan yang sifatnya personal, secara rasa ketika kita ingat kejadiannya tidak ada yang terlalu personal yang membuat kita nyelekit, membuat kita sakit, membuat kita terganggu, itu nggak ada. Oke, berarti satu parameter sudah lolos. Masuk parameter kedua sekarang, yaitu apa? Tubuh.
Kenapa? Karena tubuh kita nggak bisa bohong. Ya, kalau kita sebatas rasa yang tadi itu kadang-kadang masih bisa dimanipulasi oleh pikiran, tapi tubuh kita tidak bisa bohong. Nah, sehingga ketika kita ingat kejadiannya tadi, secara rasa kita rasakan perasaan yang spontan muncul, kita sadari rasa yang spontan muncul. Yang kedua, tubuh. Seperti apa sensasi di tubuh kita ketika kita ingat kejadian yang kita anggap melukai kita itu? Adakah hal tertentu yang begitu kita sadari, misalkan terasa kayak ada getaran, panas, menusuk, atau rasa apapun itu yang lagi-lagi menurut kita terkonotasi dengan rasa nggak nyaman atau rasa sakit. Nah, itu juga parameter. Jadi meskipun secara rasa sudah tidak ada yang mengganggu, tapi secara tubuh kok rasanya kayak ada yang nggak enak, kayak ada yang ganjal. Nah, itu termasuk parameter juga bahwa lukanya memang belum sembuh. Jadi rasa sudah, tubuh sudah, kita masuk yang ketiga, secara mental. Nah, kalau mental ini butuh jeda sebentar. Butuh jeda sebentar itu jadi ketika kita ingat kejadiannya, kita hadirkan lagi kejadiannya. Pertama, sadari dulu rasa spontan yang muncul. Sadari juga bagian tubuh sensasinya seperti apa. Ya, katakanlah tidak ada reaksi negatif yang muncul, tidak ada rasa spontan negatif yang muncul, tidak ada sensasi negatif yang muncul. Stop sebentar, masih tetap hadirkan, tetap munculkan kejadiannya. Kali ini dengerin bunyi dialog batin yang muncul. Karena mental itu diwakilinya oleh dialog batin, bunyi pemikiran kayak misalkan kayak ya sudahlah kejadiannya kan. Nah, dengerin bunyi dialog batinnya. Ada kalanya di sini meskipun secara rasa sudah nggak mengganggu, secara sensasi fisik juga nggak ada masalah. Nggak taunya begitu kita diam sesaat, ada dialog batin dalam diri kita yang berbunyi, di mana dialog batinnya itu, tahu nih orang rese banget sih, gimana sih, udahlah mau diapain lagi juga. Nah, ternyata ya udahlah mau diapain lagi juga, itu secara mental memblok kemunculan rasa dan sensasi di tubuh tadi itu. Jadi pantas aja nggak muncul secara rasa, pantas aja secara tubuh juga nggak muncul sensasinya, karena diblok duluan oleh si mental tadi. Si mental merasa percuma lah, udah di shutdown aja, akhirnya sensasinya nggak dimunculkan. Nah, jadi untuk yang mental, cara taunya adalah dengan merasai dialog batin yang kemudian mewarnai si pemikiran atas kejadian itu. Ya, jadi secara emosional sudah, secara tubuh sudah, secara mental juga sudah. Baru kita masuk yang keempat. Yang keempat itu secara spiritual. Nah, gimana taunya? Jadi kalau kita sudah melalui hal tadi, kita hadirkan kejadiannya, secara rasa aman. Secara tubuh, aman juga, nggak ada sensasi yang mengganggu. Secara mental, nggak ada dialog batin yang mengganggu juga. Jadi betul-betul aman. Nah, masuk ke spiritual. Ke spiritual itu bagaimana? Belajarlah atau kita coba mendoakan orangnya. Mendoakan kejadian yang kita anggap menyakiti kita, mendoakan orang yang kita rasa menyakiti kita, panjatkan doa yang tulus, doa yang positif terhadap orang ini, terhadap kejadian ini, agar mereka diberikan kebaikan. Nah, panjatkan doa itu. Di sini termasuk salah satu cara untuk melihat, bisa nggak ketika kita berdoa dengan tulus mendoakan kebaikan, kira-kira masih muncul nggak sensasinya? Nah, kalau ketika kita mendoakan kebaikan itu muncul lagi 3 sensasi tadi, berarti sebetulnya belum sembuh. Nah, tapi cara sederhana tadi ya, jadi setelah kita selesai dengan 3 tahap pemeriksaan awal, di tahap keempat ini sebetulnya mengajak kita untuk meriksa lagi dari awal. Ya, cuman stimulusnya menggunakan doa. Jadi ingat kejadiannya, sadari rasanya, rasa spontannya. Secara rasa saya udah nggak ada lagi rasa sensitif, nggak ada lagi rasa tersakiti. Oke, aman. Secara tubuh saya juga sudah tidak memberikan tanda, tubuh saya juga sudah tidak memberikan reaksi yang sifatnya mengganggu. Secara mental juga nggak ada dialog batin yang sifatnya masih terluka atau dialog batin yang sifatnya mengutuki kejadian. Itu udah nggak ada. Oke, yang keempat, saya doakan agar orang ini dilancarkan hidupnya, dilancarkan rezekinya, ya, dimudahkan hidupnya. Nah, berarti kita mendoakan kebaikan kan? Ketika kita mendoakan kebaikan ini, ulang dari tahap awal tadi lagi. Sadari lagi rasanya, sadari lagi bagian tubuh kita, sadari lagi dialog batinnya. Kalau ketika kita sedang mendoakan hal baik bagi orang ini, tiba-tiba muncul lagi rasa yang nyelekitnya muncul lagi, atau muncul lagi di tubuh kayak ada yang deg-deg misalnya gitu ya, atau muncul sensasi lain ketika sedang mendoakan kebaikan untuk orang ini. Nah, itu termasuk tanda bahwa ternyata belum sembuh. Nah, yang ketiga sama juga, ketika kita lagi mendoakan orang ini, muncul dialog batin. Jadi di mulut atau katakanlah di level yang utama, kita sedang memanjatkan doa yang baik, semoga orang ini dimudahkan rezekinya, dilancarkan perjalanannya. Nggak taunya kayak ada suara di dalam, enak aja doain yang baik-baik, ini orang tuh udah nyakitin kita, ini orang tuh jahat. Nah, muncul tuh suara-suara kayak gitu, berarti sebetulnya belum sembuh.
Nah, jadi gampang yang meriksanya ya. Ternyata dengan menggunakan 4 cara itu saja kita bisa tahu kira-kira kita tuh sudah sembuh dari luka batin kita atau belum. Ya, jadi sekali lagi saya rekap dulu untuk yang tadi. Ingat kembali kejadiannya, hadirkan kembali kejadiannya yang kita anggap menyakiti itu, yang kita pingin tahu luka kita sudah sembuh atau belum terhadap kejadian itu. Hadirkan kejadiannya, sadari rasa spontan yang muncul atas kejadian itu. Ya, setelah sadari rasa spontan yang muncul, sadari sensasi yang muncul di bagian tubuh. Setelah bagian tubuh, sadari juga dialog batin yang muncul dalam pikiran kita merespon memori terhadap kejadian itu. Nah, kalau tiga-tiganya aman, ya sudah. Ada satu aja yang nggak aman, dan urutannya yang tadi saya katakan, dari yang paling awal, dari rasa dulu. Ketika mengingat, muncul rasa spontan. Begitu di rasa spontan ini ada aja ganjalan sedikit, sudah, berarti belum. Ya, berarti belum sembuh. Tapi ketika rasa spontan nggak ada, ya, flat, datar, langsung masuk ke yang kedua, ke tubuh kita. Di tubuh kita ada sensasi nggak? Seperti ada yang merespon nggak? Pendaran, getaran, denyutan, atau apapun itu yang rasanya nggak wajar. Ada, ya sudah, berarti belum sembuh. Ya. Yang ketiga, secara rasa spontan nggak ada yang muncul yang mengganggu. Secara tubuh juga nggak ada. Yang ketiga, secara mental, ada nggak dialog batin yang kemudian kayak ngerecokin? Kayak yang enak aja atau apapun itu yang sifatnya protes gitu. Kalau ada, ya sudah, berarti belum sembuh. Ya. Nah, yang keempat adalah yang berhubungan dengan spiritual tadi. Jadi bisa nggak kita setelah cek rasa spontan tidak ada yang bermasalah, secara tubuh juga tidak ada reaksi yang membatasi, secara dialog batin juga tidak ada, waktunya mendoakan orang yang kita anggap menyakiti kita ini. Doakan dengan tulus, doakan dengan penuh kebaikan, bahkan kalau perlu doakan ia kebaikan-kebaikan yang boleh dikatakan kita aja nggak kepikirannya bisa mendoakan hal-hal yang baik itu. Nah, doakan hal-hal yang baik itu pada orang itu. Ketika kita mendoakan hal yang baik itu, mundur lagi dari tahapan awal 3 tadi. Rasain lagi spontan rasa yang muncul, rasain lagi sensasi tubuh yang spontan terasa, rasain lagi dialog batin yang spontan terasa. Ada aja satu yang ternyata sifatnya negatif, sifatnya reaktif, sifatnya membatasi, sudah, berarti belum sembuh. Nah, bagaimana kalau semuanya aman? Rasa spontan yang muncul, sudah, ya, sudah oke. Secara tubuh juga tidak ada sensasi yang mengganggu, aman juga rasanya. Secara dialog batin juga enak, nggak ada dialog batin yang mengganggu. Bahkan mendoakan juga bisa mendoakan dengan tulus segala kebaikan. Ya sudah, sederhananya, ya, sederhananya sampai sini, sampai 4 ini bisa dilewati. Kalau untuk diri sendiri kita bisa katakan sudah, berarti sudah sembuh. Tandanya sudah sembuh dari luka batinnya. Kenapa? Karena untuk diri sendiri, ya. Kalau untuk para terapis, para coach di ruang praktek, ya selain 4 ini ada lagi nanti 3 cara pemeriksaan lainnya. Ya, jadi total ada 7. Tapi untuk yang umum udah 4 aja dulu cukup lah ya. 4 ini juga cukup kok untuk patokan dasar. Nah, jadi itulah dia bahasan kita untuk sore hari ini, teman-teman sekalian. Terima kasih banyak ya. Ternyata sudah 36 menit berlalu, ya, sudah setengah jam lebih. Seperti yang saya katakan tadi di awal, kita tidak akan terlalu berlama-lama ya, biar nanti ketika dipindahkan ke YouTube nggak terlalu berat ya si videonya itu. Tapi saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Anda pertemuan di sore hari ini. Sekali lagi saya juga mengingatkan, mengajak seandainya di antara Anda ada yang pengen tahu lebih jauh tentang seluk-beluk si penyembuhan luka batin ini, pengen tahu referensinya yang lebih banyak, seperti yang saya katakan tadi, ada satu buku yang sudah saya buat secara khusus mengulas tentang seluk-beluk luka batin ini, dari mulai apa definisinya ya, bagaimana dia terbentuk, kemudian apa ilustrasinya, apa kisah-kisah yang mewakili, termasuk juga boleh dikatakan bagaimana panduan tata cara menyembuhkannya, ini ada di buku ini ya. Jadi nggak terlalu tebal buku ini, tumben saya bikinnya agak-agak sedang-sedang aja lah. Nah, di buku ini sudah saya bahas secara lengkap ya, jadi silahkan temukan di sana seandainya Anda merasa perlu referensi untuk itu. Nah, di sini ada kata-kata, ada pertanyaan dari Jero Jumiwi. Setelah sembuh, proteksi supaya nggak luka lagi bagaimana? Nah, ini bagus. Yang paling pertama dipastikan dulu dong, sembuhnya sudah sembuh, tuntas, itu yang paling pertama. Yang kedua, supaya nggak luka lagi bagaimana? Kuncinya kan satu, sama kayak otot. Ya, sama kayak otot aja. Kalau otot sudah terluka, maka kita harus pulihkan dulu dong. Kita harus pulihkan dulu lukanya, misalkan keseleo atau terkilir. Pulihkan dulu terkilirnya. Tapi setelah terkilir ini, kalau ototnya ini nggak dikuatkan, maka dia akan mudah terkilir lagi nantinya. Karena dasarnya bukan apa-apa. Ternyata bukan stimulus fisiknya yang berat, ternyata bukan benturan fisiknya yang berat, ototnya yang memang lemah. Nah, maka biar nggak luka lagi gimana? Kitanya yang perlu memperkuat ketahanan mental emosional kita. Itu yang pada akhirnya seringkali dalam bahasa Inggris disebut resiliensi.
resilience kita bangun. Karena setelah resilience kita bangun, kita tuh harus ingat bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia di luar diri kita. Ya, kita tidak bisa mengubah dunia di luar diri kita begitu saja. Tapi kita bisa mengubah reaksi kita terhadap dunia di luar diri kita. Hal-hal yang bisa tadi menyakiti, melukai, ya itu akan terus ada. Karena namanya juga manusia. Hal-hal yang nggak sejalan sama harapan kita itu akan terus ada di luar sana. Dan kita ya nggak bisa juga dong berharap tiba-tiba dunia menghilangkan semua hal yang menyakitkan itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memperkuat diri kita, melatih ketahanan mental emosional kita atau resiliensi kita dalam menghadapi hal-hal itu, sehingga hal yang mungkin dulunya menyakiti kita, kali ini terasanya biasa aja. Ya, sudah tidak lagi menyakiti kita, tidak lagi melukai kita. Kita sudah lebih punya kontrol atas diri kita terhadap kejadian itu. Ini sama dengan otot yang tadi saya katakan asal terkilir sudah direposisi dan kemudian kita perkuat sampai kalaupun nanti kebentur lagi, nanti kehajar lagi, ototnya tetap aja tidak bergeming. Ya, yang melukainya, yang menghajarnya, yang membenturnya tetap ada, tapi ototnya tidak terluka oleh hal-hal itu. Itu dia ya. Oke, kelihatannya di sini sudah cukup jauh kita membahas, sudah masuk menit ke-40 ya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih banyak atas perjumpaannya di sore hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Minggu depan seperti yang saya katakan, hari Selasa kita jumpa lagi nanti di YouTube ya. Kalau ada yang senggang pengen jumpa di YouTube, ayo kita jumpa di sana. Kalau hari Jumat kita jumpa di Instagram seperti ini. Kita lihat pilihan-pilihan temanya apalagi yang cocok nantinya ya. Seandainya punya saran tentang pilihan tema tertentu di streaming seperti ini, silahkan nanti dimasukkan saja di kolom chat atau di kolom komentar atas Reels ini, karena nanti akan kesimpan di Reels biasanya video ini. Silahkan berikan komentar saja biar saya tahu apa rekomendasi tema yang kayaknya cukup bagus atau cukup pas untuk kita angkat di streaming berikutnya ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Saya pamit undur diri. Semua yang sudah hadir di sini, semua yang sudah ada di sore hari ini yang belum sempat saya sapa, saya mohon maaf kalau tidak sempat menyapa satu persatu ya. Tapi terima kasih sekali lagi atas kehadiran Anda sekalian. Kita jumpa lagi di minggu depan. Salam sehat, berkah berlimpah, damai berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi. Saya pamit undur diri. Rahayu.